Shalom, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu setia memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan saat ini sesuai dengan Almanak GKE, Injil Matius pasal 12, ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Silahkan dibaca di rumah masing-masing di bawah perikop tanda Yunus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, memiliki prinsip untuk tidak mudah dan tidak gampang percaya kepada orang lain atau kepada siapapun. Memang ada sisi baik, tetapi juga ada sisi buruknya. Sisi baiknya adalah kita tidak mudah tertipu. Kita tidak gampang menjadi korban penipuan orang lain, karena kita terlalu mudah mempercayainya. Tetapi sisi buruknya adalah kita juga bisa kehilangan kesempatan yang berharga manakala kita tidak mempercayai orang lain, tetapi orang itu sesungguhnya dapat dipercayai dan dapat kita andalkan. Karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sangat wajar, sangat lumrah untuk percaya, yakin kepada orang lain itu butuh waktu, butuh proses, terlebih butuh bukti dan tanda-tanda. Begitu juga dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dalam pembacaan kita. Mereka menuntut bukti dan tanda dari Yesus. Apakah Yesus sungguh-sungguh Mesias? Apakah Yesus sungguh-sungguh anak Allah? Tetapi persoalannya adalah, bukankah tanda-tanda itu sudah sering kali Yesus perlihatkan? Yesus menyembuhkan orang sakit. Berbagai macam penyakit Ia sembuhkan. Yesus mengusir roh setan, roh jahat. Semuanya Yesus bebaskan. Yesus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Apa kurang dari itu semua? Itu semua adalah tanda-tanda yang sejatinya menjadi alasan yang sangat kuat untuk siapapun percaya dan mengikuti Yesus. Namun ternyata orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka masih menuntut tanda lagi dari Yesus. Dan kepadanya Yesus berkata, kepada angkatan yang jahat dan tidak setia ini tidak akan diberikan tanda, kecuali tanda Nabi Yunus. Menarik Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Yesus menghubungkan pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu menuntut tanda dari Yesus. Tetapi Yesus arahkan mereka kepada Nabi Yunus. Dan orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Israel sangat percaya akan peristiwa yang dialami oleh Nabi Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu ia keluar dari perut ikan, langsung memberitakan firman penghakiman kepada kota Niniwe yang sangat berdosa pada saat itu. Dan yang menarik adalah berkat orang-orang Niniwe mendengar dan mau percaya akan firman penghukuman yang disampaikan oleh Yunus, dan itu membuat mereka bertobat. Pertobatan Niniwe menyelamatkan kota Niniwe dari penghukuman Tuhan. Yesus mengatakan dirinya, anak manusia, juga berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Setelah itu, Yesus bangkit, naik ke surga, dan ia juga bukan memberitakan tentang penghakiman, tetapi Yesus sendirilah yang menjadi hakim. Yesuslah yang mengadakan penghakiman itu sendiri. Yesuslah yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Sesungguhnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan, berbahagialah Niniwe, berbahagialah Ratu Seba. Niniwe karena mendengar firman Tuhan, mereka yang berdosa kembali bertobat. Ratu Seba dari negeri selatan, ia sangat ingin mendengar hikmat Salomo. Ia rela datang ke istana Salomo hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Itu berarti ia juga ingin bagaimana
hidupnya sesuai dengan Allah yang disembah oleh Salomo. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai penebus dosa, sebagai yang mengampuni dosa kita, dan terlebih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukti dan tanda adalah penyaliban Yesus. Bukti dan tanda adalah Yesus bangkit di antara orang mati. Batu terguling, kubur kosong, kain kapan terletak di tanah. Yesus hilang. Tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya kepada Maria, kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Itu adalah bukti, adalah tanda bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menebus dan yang mengampuni dosa kita, yang kemudian akan menghakimi baik orang hidup dan orang yang mati. Itu berarti saudara-saudari yang saat ini sungguh-sungguh yakin, beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, terus kita perkuat, kita perkokoh iman dan keyakinan kita kepadanya. Wujud kita mengikuti, percaya dan mengimani Yesus Kristus diantaranya adalah kita tetap intens, kita tetap perkuat persekutuan kita, erat persekutuan kita. Dan terlebih di masa karantina, di masa COVID ini, masing-masing kita, keluarga-keluarga GKE, diharapkan untuk setia dalam persekutuan bersama-sama dengan Yesus Kristus, bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah-rumah. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah, tidak bersekutu kepada Yesus Kristus. Dan terlebih di masa kita tinggal di rumah, ini kesempatan yang baik untuk kita mempererat persekutuan kita, untuk kita terus bergantung di dalam persekutuan bersama-sama dengan Yesus melalui doa, melalui ibadah rumah, melalui kesaksian bersama di rumah tangga masing-masing. Dan terlebih apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi saat ini, tatkala kita sungguh-sungguh mengimani Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menghadapi pergumulan persoalan yang ada dalam iman kepada Yesus Kristus, dan kita tidak sendiri. Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus akan memberi kita kekuatan, kemampuan, memberi kita tetap damai, tetap teduh, tetap merasa optimis dan memiliki pengharapan meskipun di tengah-tengah suasana yang mungkin bagi dunia sangat menakutkan. Bagi orang lain ketidakpastian, tidak ada harapan, tetapi bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh mempercayakan imannya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, kita selalu bisa tetap optimis, bahkan bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita yang mendengarkannya. Amin.